Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya mampu mempresentasikan tugas akhir proposal saya berupa Time and Motion Study. Saya Medita Putri Pramesti dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur akan mempresentasikan mengenai analisis pengukuran kerja untuk mengoptimalkan produktivitas menggunakan metode Time and Motion Study pada PT Mama Green Pacific. Pada kali ini saya akan mempresentasikan 3 bab. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, latar belakang di sini dapat kita ketahui bahwasanya pada tahun 2000 eksportir furnitur di Indonesia merupakan peringkat kelima, akan tetapi menurun menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2013 dan menurun menjadi peringkat 25 pada tahun 2015. Nah, karena hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya lingkungan bisnis merupakan hal yang sangat penuh resiko. Maka banyak hal yang dilakukan perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas ekspor tersebut. Salah satu hal yang dilakukan perusahaan adalah optimasi produktivitas kerja. Begitu pula dengan perusahaan PT Mama Green Pacific di Semarang yang mengalami tersendatan produksi pada pembuatan meja backsos. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kali ini yaitu pertama, apa yang mempengaruhi produksi meja backsos tersebut overtime tidak tepat waktu, dan yang kedua, metode apa yang digunakan agar produksi meja backsos tersebut tidak overtime. Pada rumusan masalah kali ini ada batasan masalahnya yaitu penelitian kali ini hanya berfokus pada PT Mama Green saja dan hanya berfokus pada satu produk yaitu meja backsos yang merupakan meja unggulan dari PT Mama Green. Pada kali ini yang akan diteliti hanya pada departemen finishing pembuatan meja backsos. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, mengetahui penyebab dari overtime-nya proses produksi meja backsos. Yang kedua, memudahkan bagian manajemen untuk mengetahui informasi dalam penyelesaian produk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui standar waktu kerja dari proses produksi meja backsos. Selain adanya tujuan, ada pula manfaat dari penelitian kali ini. Manfaatnya yang pertama yaitu memberikan informasi kepada perusahaan, yang kedua menjadi pengetahuan bagi para akademisi, dan yang ketiga menjadi landasan bagi peneliti-peneliti yang lain. Lalu untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau yang biasa sering kita ketahui kajian teori atau landasan teori, kali ini akan membahas berupa proses produksi, perencanaan produksi, studi gerak, diagram fishbone, micromotion study, studi waktu, dan pemborosan. Langsung saja proses produksi. Proses produksi di sini merupakan pengolahan bahan baku dari bahan setengah jadi ataupun dari bahan baku 0, kemudian menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini dipaparkan oleh Wigno Subroto merupakan nilai dari keluaran atau output yang bertambah dalam segi fungsionalnya atau kegunaan dan dari segi nilai ekonomisnya. Ahyari juga memaparkan bahwa proses produksi merupakan kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna. Jadi pada proses produksi kali ini adanya hubungan antara mesin, manusia, juga bahan untuk menjadikan sebuah output yang bernilai tambah. Kemudian perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini dipaparkan oleh Wigno Subroto
merupakan istilah dari Production Planning and Control, di mana ini aktivitas yang memproduksi atau industri yang bertujuan untuk merencanakan dan mengontrol atau mengendalikan aliran material, khususnya bahan baku yang masuk, melalui berbagai tahapan proses menjadi keluaran yang baik dari suatu pabrik. Tujuan utama dari perencanaan dan pengendalian produksi ini yaitu yang pertama, memaksimalkan pelayanan dengan konsumen, yang kedua, meminimumkan investasi pada persediaan, dan yang ketiga, memaksimumkan efisiensi penggunaan sumber-sumber. Nah, selanjutnya ada studi gerak. Studi gerak ini dipaparkan oleh Sutta Laksana pada tahun 1979 yang merupakan langkah untuk menganalisa gerakan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, studi gerak ini dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mengurangi kegiatan atau gerakan-gerakan kerja yang kurang efektif, sehingga akan diperoleh penghematan waktu dan penggunaan fasilitas-fasilitas kerja secara optimal. Nah, untuk menganalisis studi gerakan, kita harus mengetahui dasar-dasar dari gerakan tersebut. Adapun dasar-dasar gerakan dijelaskan oleh Frank B. Gilbert dengan nama gerakan dasar Terblick. Di antaranya ada mengangkut, move atau memindahkan, memencet, dan lain sebagainya. Pada kali ini tidak saya jelaskan secara menyeluruh. Dan kemudian yang selanjutnya ada micromotion study. Micromotion study merupakan teknik yang digunakan dalam analisis studi gerakan yang dikembangkan oleh Frank Gilbert tadi. Nah, micromotion study itu apa sih? Micromotion study itu merupakan studi gerakan yang teknik pengambilan datanya dengan cara melihat atau mengamati hasil rekaman yang telah peneliti lakukan. Lalu, lawan dari micromotion study adalah motion study. Motion study merupakan teknik pengambilan data atau gerakan secara langsung. Jadi peneliti mengukur atau mengambil data secara langsung di on the spot atau pada tempatnya langsung tanpa melakukan rekaman atau bantuan alat lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada time study. Time study di sini merupakan studi waktu. Pengertiannya menurut Sutta Laksana, time study adalah proses mengamati dan mencatat waktu kerja, setiap elemen-elemen kerja maupun siklus kerja dengan menggunakan alat pengukur waktu. Contohnya bisa jam henti atau stopwatch. Tujuan dari time study ini yaitu mendapatkan informasi waktu dari elemen pekerjaan sehingga dapat diketahui berapa waktu siklus yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah disesuaikan dengan faktor-faktor. Nah, adapun jenis pengukuran jenis pengukuran time study yaitu ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung seperti halnya tadi motion study yaitu pengukuran yang dilakukan pada saat itu juga, pada saat operator berproduksi. Kalau pengukuran waktu tidak langsung dapat dilaksanakan dengan cara melihat tabel-tabel yang ada atau memperkirakan produksi yang biasanya terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada pemborosan atau wasting. Pemborosan di sini merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya, pada produksi biasanya ada beberapa gerakan yang hanya mengulur-ulur waktu yang padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari output yang ada. Jadi di sini ada 7 jenis pemborosan yaitu pemborosan defect atau cacat, pemborosan waiting atau menunggu, unnecessary inventory, lalu inappropriate processing, unnecessary motion, transportation, dan overproduction atau kelebihan produksi. Yang terakhir ada diagram fishbone. Diagram fishbone ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas. Hal ini dikenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1999, di mana Chow juga mengatakan bahwasanya diagram ini dapat digunakan untuk mencari penyebab dan sub-penyebab resiko terhadap dampak yang dihasilkan bahkan hingga ke resiko global.
Kemudian yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian kali ini saya mengambil penelitian kuantitatif, di mana metode ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dengan cara kuantifikasi atau dengan cara pengukuran. Nah, adapun objek penelitiannya yaitu berlokasi di PT Mama Green Pacific, Semarang, kawasan industri Wijaya Kusuma, dan pada Departemen Finishing, produksi pengolahan meja Pexos. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan observasi langsung, studi pustaka, dan yang terakhir ada wawancara. Observasi langsung yaitu dengan studi lapangan, langsung turun ke lapangan, di mana metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan awal dalam proses produksi yang dijalankan di perusahaan. Sedangkan studi pustaka merupakan landasan dalam memilih dan menggunakan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Studi pustaka ini bisa dari jurnal, skripsi, atau hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh beberapa narasumber seperti manajer produksinya, supervisor produksi, dan operator produksi yang nantinya akan dilaksanakan time study tersebut. Kemudian, variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian kali ini ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatifnya yaitu proses produksi dan beban kerja, sedangkan variabel kuantitatifnya yaitu pengukuran waktu kerja dengan stopwatch. Nah, proses produksi ini meliputi proses pembuatan bahan baku mentah, dari operator mulai membelah dari log gelondongan menjadi produk meja yang diinginkan. Sedangkan beban kerja yaitu suatu kondisi yang harus diterima oleh pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada pengukuran waktu kerja dengan stopwatch, yaitu suatu cara pengukuran waktu kerja yang objektif karena waktu yang ditetapkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan bukan sekadar secara subjektif. Lalu sumber data. Penelitian kali ini sumber datanya dari 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan data yang didapatkan secara langsung dari pengukuran yang telah dilakukan, sedangkan data sekunder merupakan data yang cara mendapatkannya tidak secara langsung ke sumbernya. Lalu ada instrumen penelitian atau alat penelitian. Alat penelitian kali ini menggunakan jam henti atau stopwatch, dan yang kedua ada lembar pengamatan untuk mencatat waktu dan semua informasi yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian kali ini meliputi perhitungan waktu normal, perhitungan waktu standar, dan analisis akar masalah serta solusi menggunakan diagram fishbone. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya proposal tugas akhir saya mengenai Time and Motion Study sudah saya jelaskan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Tentunya banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.